Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Salam jumpa lagi bersama saya pada hari ini Kamis 10 Desember 2020. Dalam suasana rehat, tentu saya senantiasa mengharapkan kita marilah luangkan waktumu sejenak untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan karena itu, marilah saudara-saudara sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon topangan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Hari ini kami penuh dengan sukacita karena Engkau senantiasa tetap menuntun menyertai kami, memberikan yang terbaik bagi kami. Dan biarlah penyertaan-Mu ini senantiasa tetap memotivasi kami untuk terus memuji membesarkan Tuhan dalam seluruh keberadaan kami. Dan pagi ini Tuhan, kami telah datang membawa diri kami untuk membaca, merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu. Tolong kami, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami, agar seluruh apa yang kami kerjakan ini menyenangkan hati Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dengar dan sempurnakan, ampuni salah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah datang berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini terambil dalam kitab Perjanjian Lama, Habakuk pasal 2 pada ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai 5 di bawah judul Orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan hianat dia yang melagak, tapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangangkan mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mau membaca serta merenungkan firman-Nya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara, tema yang diberikan kepada kita itu adalah menanti jawaban Tuhan. Menanti jawaban Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, salah satu sifat dari kita manusia itu adalah seringkali kita dihinggapi, sadar atau tidak, seringkali itu menjadi sesuatu yang merusak sebenarnya keberadaan kita. Adalah sifat iri hati itu sendiri. Seringkali saudara-saudara, iri hati ini menghantui kita. Apalagi terlebih lagi ketika kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita, yang notabene menurut kita, konsep kita, dia tidak rajin bersekutu dengan Tuhan, tidak melakukan segala kebaikan-kebaikan kepada manusia, dan melakukan hal-hal yang positif lainnya, tapi justru kehidupannya itu seakan-akan diberkati. Dan sebaliknya, kita sering melihat bahwa orang-orang yang justru lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan begitu baik dengan sesamanya, justru kehidupannya dihinggapi dengan begitu banyaknya kemelaratan. Dari sisi ekonomi, ia tidak memiliki sesuatu yang membanggakan. Dari banyak hal, ia sungguh-sungguh boleh dikatakan sangat mengecewakan. Dan kadangkala suasana ini saudara-saudara yang membuat kita bertanya-tanya, dan banyak orang mengatakan, apakah Tuhan tidak memberkatiku?
Saudara-saudara, kitab Habakuk ini menyaksikan sebuah suasana kepada kita tentang bagaimana ia menyiroti ketidakadilan yang terjadi di tengah-tengah bangsanya pada waktu itu. Hatinya sangat gelisah karena ia berpikir bahwa orang-orang yang tidak berkenan kepada Tuhan itu sangat hidup di begitu maju dibanding orang-orang yang mengenal Tuhan itu. Justru orang yang tidak mengenal Tuhan ini dengan bebasnya menindas orang-orang benar itu sendiri. Dan Habakuk kembali kepada persoalan seperti yang saya katakan tadi. Kenapa Tuhan membiarkan persoalan-persoalan ini? Tentu saudara-saudara, kita mau katakan bahwa Yehuda atau bangsa Israel itu memang telah melakukan sebuah kesalahan. Dan buah dari kesalahan itu adalah begitu banyaknya pergumulan, tantangan yang harus kita alami. Tetapi bangsa Kasdim yang dikatakan oleh Yehuda oleh Habakuk di sini, itulah jauh lebih bejat daripada bangsa Yehuda yang memberontak, yang melakukan ketidakadilan dalam pandangan Tuhan. Justru bangsa yang tidak kenal Allah ini seakan-akan diberkati oleh Allah. Dan karena itu Habakuk berusaha untuk mencari bagaimana menemukan ketenangan di dalam suasana ini. Habakuk percaya bahwa Allah akan datang memberi jawaban kepada umat itu, dan jawaban Tuhan itu pasti akan diberikan kepada umatnya itu sendiri. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tentu apa yang saya mau katakan kepada kita semua, bahwa persoalan yang seringkali diperhadapkan kepada kita itu adalah selalu kita melihat apa yang terjadi di dalam diri kita dibanding orang lain. Seringkali timbul pertanyaan-pertanyaan, kenapa aku dibiarkan seperti ini? Seakan-akan tidak mendapatkan sebuah topangan dari Tuhan. Lalu kenapa orang-orang itu yang jauh dari Tuhan diberkati oleh Tuhan? Saudara-saudara, sebenarnya kita harus paham bahwa sebelum kita menghayati lebih jauh, bukankah kita telah memahami bahwa itulah buah dari dosa itu sendiri? Karena itu kita pasti akan melewati semua tahapan-tahapan itu. Karena itu saudara-saudara, kita diingatkan bahwa semua hal-hal seperti itu adalah merupakan sebuah bagian yang dinamakan proses dari Tuhan untuk membentuk saudara dan saya. Tapi yang pasti bahwa proses itu, orang percaya itu tidaklah selamanya itu mendatangkan, katakanlah, sebuah suasana kesengsaraan. Pasti ada cara Tuhan untuk memproses kita, memberikan sebuah maksud lebih indah dari itu, yaitu sebuah kedamaian, kesukacitaan, selama umat itu sungguh-sungguh tetap bergantung kepada Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita semua pada pagi ini, biarlah kita tidak pernah putus harapan kepada Tuhan, sekalipun kita tahu tantangan pergumulan itu silih berganti datang menghantui kita. Tapi percayalah, di balik semuanya itu Tuhan tidak pernah menutup mata untuk menolong saudara dan saya. Pasti sekali kelak Tuhan akan memberikan kelepasan bagi saudara dan saya. Selamat melanjutkan aktivitasmu. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita angkat pujian. Kita dengarkan pujian Kaulah Harapan.
Kita berdoa saudara-saudara. Pagi ini Tuhan, kami kembali memuliakan Engkau, karena kami percaya bahwa Engkau ada bersama kami dalam segala kondisi keadaan kami. Sekalipun firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kami semua, terkadang kami terpancing untuk membanding-bandingkan diri kami dengan orang lain, teristimewa bagi mereka yang tidak dekat kepadamu, yang senantiasa mendapatkan berkat-berkat yang berkelimpahan. Tapi kami tahu bahwa semuanya itu berkesudahan dengan apa yang dinamakan kehidupan yang di dalamnya ada kesengsaraan. Dan sebaliknya, bagi kami yang sungguh taat kepadamu, sekalipun ada tantangan, pergumulan-pergumulan yang begitu berat, tapi sekali waktu kami imani bahwa Tuhan akan melepaskan kami dan memberikan sukacita kepada kami. Karena itu biarlah kami terus dapat menjaga kedamaian hati kami, menjaga iman kami, agar kami selalu berpengharapan di dalam Tuhan yang tidak pernah menutup mata untuk menolong kami. Seluruh kehidupan kami hari ini dan seterusnya, hamba berdoa Tuhan memberkati. Berkati rumah tangga kami, berkati aktivitas kami, berkati rencana kami semua, kiranya dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dan karena itulah Tuhan, hamba berdoa senantiasa, jauhkanlah kami dari semua bara bahaya penyakit, secara khusus corona, yang tetap masih mencemaskan bagi kami semua. Kami percayakan hidup kami, keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Semua jemaat-Mu yang bergumul, hamba berdoa Tuhan datang menolong, memberkati mereka semua. Inilah doa kami, ampuni salah dosa kami Tuhan. Dengar doa kami, karena kami sudah berdoa di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Mualis kami yang hidup. Amin. Selamat melanjutkan aktivitasmu saudara-saudara. Tuhan memberkati saudara sekalian.